Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Robin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Bangkit dari Kegagalan. Kegagalan adalah hal yang tidak kita sukai, tetapi mau tidak mau seringkali kita mengalami kegagalan. Kegagalan dalam studi, kegagalan dalam karir, kegagalan dalam keluarga. Dan kegagalan itu terjadi tentu karena kesalahan kita, bukan karena kesalahan Tuhan. Namun, kalau kita sungguh merenungkan kehidupan ini, kita bisa mengambil hikmah dari kegagalan. Karena ternyata kegagalan tidak selalu negatif. Ada nilai positif di dalam kegagalan itu. Kegagalan seringkali merupakan jalan untuk kita bisa mengenal Tuhan sehingga kita mengandalkan Dia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah seorang yang mengalami kegagalan di dalam Alkitab, tetapi justru itu adalah caranya untuk dia ketemu Yesus dan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Mari kita baca Injil Lukas pasal 5 ayat 1-7. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara sekalian, seperti saya katakan bahwa kita tidak suka kegagalan. Tetapi seringkali kita melihat ada nilai positif dari kegagalan. Kita membaca kisah seorang yang bernama Simon Petrus, nelayan yang gagal menangkap ikan sepanjang malam. Dan hari itu dia sedang membasuh jalannya yang kosong. Tetapi makna positif yang pertama dari kegagalan yang dialami oleh Petrus dan kadang kita juga mengalami adalah kegagalan membuat kita menyadari keterbatasan diri kita. Coba kalau selalu saja saudara berhasil dalam hidup ini, apapun yang dilakukannya selalu sukses, saudara bisa sombong. Tapi ketika kita mengalami kegagalan, itu menyadari bahwa kita ini terbatas. Lalu kita minta pertolongan kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Kalau kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, jalan kehidupan yang ruwet Tuhan akan luruskan kembali. Kegagalannya memang buruk, tapi ada hikmahnya supaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Satu kali habis kebaktian ada seorang yang datang mengajak temannya yang baru pertama kali ke gereja dan dia berkata, "Pak, bisa minta tolong teman saya baru pertama kali ke gereja dan dia ingin didoakan." Setelah berkenalan saya tanya, "Apa masalahnya?" "Saya bangkrut, Pak, ditipu orang, Pak." Dia cerita masalahnya. Temannya bilang, "Saya dari dulu ajak dia ke gereja, tapi dia nggak pernah mau." Dia bilang, "Ngapain gua ke gereja? Gak ke gereja aja lebih kaya dari elu, tapi sekarang karena dia bangkrut dia mau datang." Saudara, bukankah ada bagusnya dalam arti dia mengalami kesulitan itu supaya dia tidak bermewah-mewah dengan harta benda lalu mati masuk neraka. Tapi ini merupakan jalan untuk dia bertobat dan kenal Tuhan. Saya injili supaya dia terima Yesus sebagai juru selamat. Dan dia membuka hati. Lalu saya bilang, "Saya belum doakan untuk pemulihan ekonomi. Datang dulu ke gereja. Setelah beberapa bulan, engkau kenal Tuhan sumber berkat, baru minta berkatnya." Setelah beberapa bulan, dia rajin beribadah, mulai ikut doa dan sebagainya. Saya mulai doakan. Dan Tuhan memberikan kemurahan hati. Usahanya dipulihkan. Bahkan sekarang, dia jauh lebih sukses dibandingkan yang lalu. Tetapi bukan hanya diberkati, dia mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kegagalan memiliki unsur positif, menyadarkan kita akan terbatasan diri, lalu kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, hikmat daripada kegagalan adalah membuat kita mendengar firman dan mentaatinya.
Saudara, sebelum Tuhan memberkati Simon Petrus dengan ikan yang banyak, dia meminjam perahunya. Lalu kemudian dia mengajar orang banyak dengan firman. Dan siapa yang paling mendengar firman? Tentu Petrus yang ada di perahu itu juga. Tuhan selalu mengajar kita begini, berkat rohani dulu, kemudian baru berkat secara jasmani. Saudara, kadang-kadang orang yang sudah berhasil dalam kehidupan terlalu sibuk, nggak ada waktu untuk firman Tuhan. Nggak ada waktu untuk berdoa, untuk datang kepada Tuhan. Ketika dia mengalami kesulitan, dia mulai ada waktu. Usahanya bangkrut. Dulu sibuknya luar biasa, sekarang jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Lalu dia mulai pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan. Bukankah firman itu yang masuk ke dalam kehidupannya? Saudara, saya percaya bahwa ketika Simon mendengarkan firman Tuhan, hidupnya diubah. Bahkan kemudian ketika Tuhan berkata, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dia taat kepada firman yang dia dengar tersebut. Firman itu kekal. Manusia kalau sukses pun hidupnya cuma 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, selebihnya mati. Tapi kalau kita memiliki firman yang kekal di dalam hati kita, kita akan selamat, hidup kekal selamanya. Yang ketiga, saudara sekalian, nilai positif dari kegagalan adalah membuat kita menyadari keagungan Tuhan dan bertobat. Di ayat 8 dikatakan ketika Simon Petrus menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar, karena dia taat kepada firman Tuhan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Pada waktu dia lihat mujizat Tuhan, ikan begitu banyak, luar biasa. Maka dia berkata, Tuhan pergi daripadaku. Dia tidak ngusir Tuhan, cuma dia merasa tidak layak. Siapa aku ini, nelayan kotor, orang berdosa, kok sang Mesias, juru selamat, mau ada di dalam perahu hidupku. Aku gak layak Tuhan. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan di saat sulit, kita akan menyadari keagungan Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita bertobat. Betapa Tuhan besar dan aku kecil. Dan aku harus hidup percaya kepada Dia. Yang keempat, kegagalan membuat kita mau berbagi berkat dengan orang lain. Ayat 7 tadi berkata demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Coba kalau dia egois, isi terus perahunya dengan ikan, benar-benar tenggelam. Dibagi dua pun keduanya hampir tenggelam. Ini menunjukkan berkat Tuhan itu limpah ruah di dalam hidup kita yang mau taat kepada firman-Nya. Tapi Tuhan ingin agar kita tidak egois. Kita mau berbagi berkat kepada orang-orang yang lain. Saudara, saya percaya orang yang sudah pernah merasa perihnya, gak punya ikan, gak punya sesuatu untuk dimakan. Ketika dia diberkati, semestinya dia mau berbagi dengan orang lain. Sehingga hidupnya sungguh menjadi berkat. Kalau kita nggak pernah rasa kekurangan, kita mungkin kurang peka kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Yang kelaparan, yang kedinginan. Tapi ketika kita pernah mengalami suasana yang perih, ketika kita akhirnya diangkat diberkati Tuhan, kita akan memikirkan mereka dan menjadi saluran berkat bagi mereka. Ini nilai positif kegagalan. Dan yang kelima, apa nilai positif kegagalan? Membuat kita menjadi alat Tuhan untuk memenangkan jiwa. Karena firman Tuhan berkata di ayat 10 dan 11 demikian. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, pertama mereka cuma menjala ikan. Tapi setelah diberkati, Petrus meninggalkan semuanya dan menjadi pengikut Yesus. Jadi penjala manusia, jadi penjala jiwa. Hidup ini bukan cuma sekedar cari sukses. Tapi more than success, significant. Hidup kita harus lebih dari sukses. Harus berdampak, harus bermakna, harus memiliki nilai penting bukan untuk diri sendiri. Tapi untuk banyak orang yang ada di sekitar kita. Saudara, dan bagaimana supaya hidup kita bisa bermakna? Bukan hanya kaya bagi diri sendiri, tapi kita menjadi murid Yesus
yang memberitakan Injil, kabar baik, memenangkan jiwa sehingga banyak orang bertobat dan diselamatkan. Saya yakin Tuhan bisa mengubah kehidupan yang gagal menjadi berhasil. Kalau saudara ke Jepang, Jepang itu dikenal sebagai negara yang punya nilai seni yang tinggi. Salah satu jenis art yang luar biasa di sana disebut kintsugi. Apa itu kintsugi? Kintsugi adalah sebuah keahlian untuk membuat barang yang telah pecah belah disambung kembali, direkatkan bukan hanya dengan lem, tapi disambung pakai emas. Dan emasnya justru ditonjolkan sehingga akhirnya ini mengandung nilai seni yang tinggi. Saudara, kalau hidup kita pernah gagal, Tuhan tidak menyembunyikan hal itu, tapi justru Dia bisa membuat yang sudah hancur itu rapat kembali. Retak itu menjadi tersambung kembali. Dan ada pemulihan yang indah karena ada tangan Tuhan yang mengerjakan kita menjadi lebih baik. Seperti mangkok atau piring yang sudah pecah ketika di tangan ahli seorang kintsugi, malah jauh lebih mahal setelah pecah dan disambung dengan emas daripada sebelumnya. Saya percaya Allah adalah ahli kintsugi di atas segala-galanya. Banyak orang yang gagal diubah oleh karena kuasa Tuhan. Kalau saya perhatikan tokoh di dalam Alkitab, banyak yang pernah gagal dalam hidupnya. Musa pernah membunuh orang, tapi waktu dia bertobat Tuhan pakai dia menjadi pemimpin Israel yang besar. Daud pernah berzina, tetapi dia tetap ketika dia bertobat melahirkan penggantinya Salomo yang membangun bait Allah, dan di atas tahta Daud Mesias itu akan datang dan memerintah. Petrus pernah menyangkal dia 3 kali, tapi waktu dia bertobat Tuhan memakai dia untuk berkhotbah pada hari Pentakosta dan 3.000 orang bertobat. Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Bahkan Tuhan sanggup mengubah karir yang gagal pun untuk menjadi berhasil. Bagaimana? Kalau hidup kita sudah dipulihkan, karir kita juga dipulihkan. Seperti Simon Petrus, dari orang yang gagal menangkap ikan menjadi berkelimpahan dengan ikan yang sangat banyak sehingga dia jadi berkat bagi orang lain. Ada 2 hal yang saya mau bagikan, bagaimana Tuhan bisa memulihkan karir kita. Yang pertama, kita harus memiliki semangat juang yang tinggi. Tahukah saudara bahwa seorang bayi menurut penelitian akan jatuh bangun 240 kali sampai dia bisa berjalan. Bayangkan, 240 kali. Jatuh, bangun. Pertama nangis. Jatuh lagi, nangis lagi. Lama-lama tidak nangis. Dia hanya lihat kiri kanan. Lalu dia bangun lagi, dia jalan lagi. Sampai akhirnya berjalan dengan sempurna. Siapa yang memberikan keuletan kepada bayi? Bukankah Tuhan Sang Pencipta? Anehnya kalau sudah besar, gagal sekali, gagal 2 kali. Waduh, rasanya frustrasi mau bunuh diri. Saya mau bilang, jangan kalah sama bayi. Bayi saja 240 kali jatuh, tapi dia bangkit kembali dan berjalan tegak. Kita yang disertai Tuhan harus memiliki keuletan, semangat juang yang tinggi. Dalam Mazmur 37 ayat 23-24 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita bisa knock down, tapi tidak akan knock out, karena Tuhan yang menopang tangan kita. 1000 tangan bisa menarik kita ke bawah, tapi cukup 1 tangan yang bisa membawa kita atas. Dan tangan itu adalah tangan Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Uletlah, itu adalah kunci keberhasilan. Saudara, kalau Petrus sesudah gagal, disuruh lagi oleh Tuhan, dia tidak mau. Dia bilang, Tuhan udahlah, saya udah gagal sepanjang malam, udah nggak usah. Dia nggak ulet, dia nggak dapat hasil. Tapi karena dia bilang, aku sudah coba, gagal. Tapi karena engkau yang menyuruh, oke deh, aku lakukan lagi. Coba lagi bersama dengan Tuhan, engkau bisa sukses. Saya ingat Albert Einstein pernah dikenal sebagai orang yang dianggap bodoh pada waktu dia masih kecil. Usia 4 tahun dia masih belum bisa bicara. Dan dia baru bisa membaca ketika usianya 9 tahun. Dan kemudian dalam pertumbuhannya dia pernah dikeluarkan dari sekolah karena dianggap membangkang. Dan 2 kali dia gagal masuk perguruan tinggi yang dia inginkan.
tetapi di kemudian hari dia menjadi peneliti, penemu teori relativitas, dan dia dikenal sebagai seorang jenius yang IQ-nya 160, rata-rata orang 100, 110. Dia dikenal sebagai salah satu jenius terhebat sepanjang masa. Walaupun dulu pernah dianggap sebagai orang bodoh. Oprah Winfrey, pembawa acara The Oprah Winfrey Show, talk show yang paling lama, lebih dari 25 tahun dan dipandu oleh dia, sukses. Adalah seorang yang dilahirkan dari keluarga miskin. Usia 9 tahun dia diperkosa oleh salah satu anggota keluarganya sendiri. Ketika dia bertumbuh remaja, dia tidak punya pendidikan tinggi, dia ingin menjadi penyiar dan berkali-kali ditolak. Satu kali dia diterima untuk menjadi pembawa acara di televisi, tapi baru berapa bulan dikeluarkan, alasannya menyakitkan, karena terlalu gemuk. Oh, main fisik, saudara sekalian. Tapi karena dia berusaha, akhirnya dia menjadi pembawa acara talk show yang paling laris di Amerika Serikat. Dan dia tidak pernah langsing, tetap gemuk. Tuhan bisa berkati orang gemuk, saudara, karena bagi orang yang ulet selalu ada kemenangan walaupun ada kesulitan yang dia harus kalahkan terlebih dahulu. Jack Ma, kita kenal, adalah orang yang berkali-kali gagal dalam usahanya untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan setelah dia lulus jadi sarjana, dia ditolak. Walaupun sudah melamar ke begitu banyak perusahaan. Sampai akhirnya dia menjadi guru les bahasa Inggris. Dan bayarannya juga semaunya orang yang les kepada dia. Kemudian dia mulai usaha, 2 kali bangkrut. Lalu kemudian dia memulai lagi perusahaan e-commerce. Walaupun berusaha meyakinkan temannya untuk menyantuni dengan dana, sulit. Tapi akhirnya perusahaan e-commerce-nya, Alibaba, berkembang dengan begitu luar biasa. Sekarang sudah menjadi unicorn, dekakorn. Sudah menjadi perusahaan yang sangat hebat, luar biasa. Saudara-saudara, orang yang ulet bisa berhasil dalam kehidupan. Apalagi kita yang punya Yesus, yang percaya bahwa Tuhan ketika menyertai kita akan memberikan kemenangan. Dan yang kedua, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa membangun karir dari kegagalan. Pertama, miliki semangat juang yang tinggi. Miliki fighting spirit yang tidak pernah pudar. Tapi yang kedua, kita mau meninggalkan zona nyaman. Bayangkan, Petrus adalah seorang nelayan. Itu zona nyamannya. Itu segala yang dia ketahui tentang kehidupan. Menangkap ikan, menggoreng ikan, menjual ikan. Tapi ketika Yesus memanggil dia menjadi penjala manusia, dia kan harus belajar kebenaran Alkitab, harus belajar melayani, harus belajar khotbah, harus belajar menyembuhkan orang. Ini bukan hal yang mudah bagi dia. Tapi karena dia mau meninggalkan zona nyaman sebagai seorang nelayan menjadi penjala jiwa, hidupnya makin berdampak. Dia melayani Tuhan, dia menulis surat Petrus dan kita juga diberkati sampai hari ini. Saudara, kita juga harus belajar seperti Simon Petrus, melangkah dengan iman. Kalau Tuhan memang ingin saudara terjun di dalam satu bidang yang baru. Bahkan saudara ingat sebuah peristiwa yang penting tentang Petrus. Satu kali ketika Yesus jalan di atas air, dia bilang, kalau engkau itu Yesus, suruh aku juga jalan. Yesus bilang, come on, keluar dari perahumu. Dan waktu dia keluar dari perahu, dia memandang kepada Yesus. Dia berjalan di atas air. Tapi ketika dia melihat kiri kanan gelombang laut, dia jatuh. Untunglah Tuhan segera menolong dia. Tapi kenapa Petrus bisa jalan di atas air? Dia harus keluar dahulu dari perahunya yang nyaman. Tinggalkan comfort zone, beralih pada faith zone. Zona iman bukan hanya zona nyaman, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara tidak punya iman, engkau hanya ingin safety, maka engkau tidak berani melakukan terobosan-terobosan dan tidak akan ada hasil yang luar biasa. Ketika saudara tidak berani meninggalkan zona nyaman. Jangan berpikir bahwa mana mungkin, mustahil. Bersama Tuhan bisa. Saya pernah membaca kisah ada seorang dari Inggris yang bernama Roger Bannister. Yang selama ratusan tahun orang dicekoki dengan pandangan ini dari para ahli. Tidak mungkin orang bisa berlari untuk jarak 1 mil di bawah 4 menit. Ada dokter yang berkata paru-parumu akan hancur kalau kamu berlari secepat itu. Jantungmu tidak akan berdenyut lagi kalau kamu berlari
di bawah 4 menit untuk jarak 1 mil. Tapi tahun 1954, Roger Bannister berlari begitu luar biasa dalam sebuah pertandingan di Inggris. Dan dia memecahkan rekor dunia. Berlari 1 mil di bawah 4 menit. Dan herannya, sejak itu, dalam 1 tahun ke depan, kira-kira ada 300 orang pelari yang juga berlari di bawah 4 menit untuk jarak 1 mil. Apa penghambatnya? Mental block, saudara. Orang mulai berpikir mustahil dan dia tidak mengusahakan sesuatu yang sebetulnya bisa untuk diraih. Banyak orang yang self-talk, pembicaraan kepada dirinya sendiri negatif. Kamu nggak mungkin bisa, kamu pasti gagal, mustahil. Nggak ada orang yang pernah melakukannya. Jangan pernah coba, kamu juga akan gagal. Saudara, tetapi kalau kita punya iman, keluar dari comfort zone pada faith zone, kita akan lihat mujizat. Apa comfort zone-nya Daud? Jadi gembala. Tapi satu kali dia melihat tantangan Goliat yang menghina Tuhan dan menghina orang Israel. Dan tidak ada yang berani melawan. Dia melangkah dengan iman. Dia hadapi Goliat bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi dia. Saya percaya with God all things are possible. Bersama Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Saul pernah mengecilkan Daud, dia bilang tidak mungkin kamu bisa mengalahkan Goliat. Tapi Daud berkata bersama Tuhan, aku pasti bisa melakukannya. Adakah di antara saudara yang pernah gagal dalam kehidupan ini? Hidupmu hancur, datanglah kepada Tuhan. Tuhan bisa memulihkan hidupmu yang gagal menjadi hidup yang indah. Dan kalau karirmu gagal, engkau bisa mengalami kemajuan bersama dengan Tuhan. Asal saudara memiliki semangat juang yang tinggi. Dan yang kedua, saudara harus mau meninggalkan zona nyaman, masuk pada zona iman. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati.